Sebuah mobil sedan yang terjun bebas dari jalan tol Krian Gresik yang belum selesai dibangun. Bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora. Kita akan sapa Kanza. Selamat siang. Apa informasi terbaru yang akan Anda dapatkan terkait insiden ini, Kanza? Dan apakah sudah ada respon dari aparat ataupun pengemudinya? Bagaimana ia bisa insiden ini terjadi, begitu, Kanza? Halo, selamat siang Lia. Pada Sabtu lalu, tepatnya 5 April 2025, sekitar pukul 22:53 malam waktu Indonesia Barat, sebuah mobil sedan BMW dengan nomor polisi P805 INI ini terjun dari ujung jalan tol Krian Gresik. Dan ini kenapa kemudian belum ada kemudian kelanjutan jalan tolnya, karena ini masih akan diproyeksikan atau direncanakan nanti akan tersambung atau disambungkan dengan jalan tol Tuban Gresik. Nah, pada malam itu sedan BMW yang dikendarai oleh seorang lelaki bernama Muhammad Rudi Heru Komandono ini sedang melaju dari arah Belahan Rejo Gresik dan akan menuju ke arah utara atau ke arah Surabaya. Nah, sekarang saya berada di lokasi kejadian dan akan menunjukkan gambarannya kepada Anda. Jadi pada Sabtu lalu, tepatnya pengendara mobil sedan BMW itu berada di belakang saya dari arah Belahan Rejo Gresik, kemudian melintasi jalan tol Krian Gresik ini, dan kemudian di titik ini pihaknya sebenarnya akan menuju arah Surabaya. Nah, kemudian mengikuti Google Maps ya, dari keterangan yang disampaikan oleh pengendara. Kemudian dari pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh pengendara menyatakan bahwa Google Map itu mengarahkan pengendara untuk menuju jalur yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, padahal jika melihat kondisi di jalan tol ini, Lia, ada rambu-rambu yang sepertinya sudah cukup jelas ya, yang bisa dibaca oleh pengendara. Misalnya di sini, markah ini menunjukkan garis tidak putus, artinya tidak diperbolehkan untuk belok ke arah kanan sini. Kemudian di sini juga ada pembatas jalan yang terbuat dari beton. Jadi bisa saja kemudian di Google Map itu tidak mengarahkan ya pengendara untuk menuju ke kanan sini, karena ini sudah paten ada barikade atau pembatas jalan beton. Kemudian di sini memang ada celah sedikit, kira-kira panjangnya sekitar 1,8 meter. Ini fungsinya untuk jalur inspeksi petugas ya. Jadi digunakan untuk perawatan atau inspeksi petugas. Dan ini biasanya meskipun dilewati pengendara dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, pengendara tidak bisa ini melihat ada celah di sini. Nah, kemudian juga selain ada markah yang tidak putus, ini tepat di seberang saya juga ada rambu-rambu yang juga sangat jelas. Nah, kalau ke arah kiri tentu saja masih boleh, tapi ke arah kanan ini tidak diperbolehkan karena tidak ada arah panah ke kanan, pun demikian di atasnya. Ini juga arah jalannya ini juga ditutup ya, berbeda kalau di sebelah kiri ini ada Kebomas, Kota Gresik, Lamongan, sementara di sebelah kanan itu tidak ada tulisannya. Nah, tapi kita ingin tahu ini bagaimana kronologi lebih detailnya lagi. Ini saya sudah bersama dengan Andreas Brian yang merupakan manajer operasi dan QHSE PT Waskita Bumi Wira. Mas Brian, kronologi lengkapnya seperti apa pada 5 April 2025 lalu bahwa sebuah mobil sedan BMW bisa terjun ini dari ujung tol ini, Mas? Ya. Berdasarkan identifikasi transaksi kami, atas nama Muhammad Rudi Heru Komandono ini melintas dari gerbang tol Belahan Rejo menuju ke arah utara, ke arah Gresik gitu ya. Tapi pada saat di KM 27 sini, beliaunya sempat beberapa saat berhenti, kemudian memasuki celah yang kita sediakan untuk petugas kami selebar 1,8 meter. Kemudian beliau melanjutkannya ke area jembatan yang rencananya akan tersambung ke jalan tol Tuban Gresik. Ceritanya seperti itu. Kemudian di pukul 21.53 kendaraan BMW terjun dari ujung jembatan seperti itu. Oke, sempat berhenti sejenak di titik ini. Nah, kalau tidak berhenti, apakah dipastikan pengendara ini tidak bisa melihat celah sedikit ini, Mas? MCB ini sudah kita setting celah ini tidak kelihatan. Dengan kecepatan minimal di jalan tol 40 km per jam, celah ini sudah kita setting supaya tidak
kelihatan dengan kecepatan itu. Lebih dari itu tambah lagi tidak kelihatan, kecuali kalau betul-betul berhenti gitu Mbak Dora. Oke, jadi kalau tidak betul-betul berhenti tidak akan Ya. bisa melihat celah ini, dan ini lazim masih ada celah semacam ini untuk Ya, jalur inspeksi atau apa? Memang untuk jalur inspeksi kami dalam rangka pemeliharaan, beautifikasi, dan pengecekan SPM setiap waktu. Jadi untuk pemeliharaan ya. Nah, kemudian terkait rambu-rambu, Mas, apakah pasti ini sudah cukup jelas bagi para pengendara? Saya rasa kami pada saat beroperasi di tahun 2020 ini kita sudah lolos uji laik operasi ya melalui Kementerian PUPR, Korlantas, dan Kementerian Perhubungan, bahwa pada saat itu rambu pengarah itu mulai dari 1 km, 500 meter, bahkan di diverging ini sudah kita tutup. Kemudian ini adalah rekomendasi dari Kementerian PUPR. Dulu kami nggak masangnya seperti ini, tapi ini sudah direkomendasikan untuk dipasang 250 meter barrier ini. Ini sebetulnya mulai awal operasi kondisinya seperti ini. Memang telah ada 1,8 meter untuk inspeksi petugas kami. Oke. Sepertinya itu. Ya, nah kemudian setelah kejadian ini, apakah sekarang ada rambu-rambu yang diubah, Mas? Misalnya agar semakin memberikan kewaspadaan ya kepada para pengendara bahwa ini benar-benar tidak bisa dilewati, meskipun ini sudah jelas sekali markanya tidak boleh belok begitu, Mas? Ya. Sekarang untuk rambu-rambu dan fasilitas yang ada, sekarang sudah kita tambahi pagar untuk inspeksi petugas kami dan bergembok juga. Bahkan di ujung juga ada pembatas beton juga. Nanti monggo bisa dilihat di depan ada pembatas beton yang itu penyekat supaya tidak ada kendaraan lagi, supaya double safety juga seperti itu. Oke, jadi sudah ada double safety ya. Kemudian ketika pengendara mobil sedan BMW ini sampai di ujung jalan, apakah sempat melakukan upaya untuk melakukan pengereman? Kalau melihat dari kondisi lapangan yang ada, pengendara sempat melakukan pengereman hanya 9,5 meter saja dari lokasi terjunnya. Oke. Karena terlihat dari bekas ban yang terikot di perkasan kami. Oke. Nah, kemudian dugaan sementara, Mas, apa kemudian penyebab pengendara ini bisa belok ke sini? Apakah murni karena membaca Google Map atau mungkin ada salah interpretasi atau apa faktor lainnya? Saya rasa pada saat kami beroperasi ini kita sudah menginformasikan ke pihak Google bahwa ini jalan tol ini sudah beroperasi gitu ya, mau beroperasi pada saat itu. Kemudian selama beroperasi ini pengendara semuanya melajunya ke arah kiri, tidak ada yang mengarah ke arah ke kanan gitu Mbak. Jadi menurut Dirlantas juga menyampaikan bahwa kelalaian dari pengemudi seperti itu. Kelalaian dari pengemudi, dan sudah dipastikan ketika menyalakan Google Map tidak akan mengarahkan ke kanan ya menuju Surabaya? Kemungkinan akan salah interpretasi dari alat navigasi tersebut. Oke, salah interpretasi kemungkinannya, karena kalau mau ke arah Surabaya diarahkan belok kiri ya untuk exit tol Bunder, kemudian masuk lagi di gerbang tol Kebomas. Ada pesan dari Anda sebagai pengelola tol, Mas, untuk masyarakat ya agar tidak salah mungkin dalam menginterpretasikan Google Maps, aplikasi peta maupun untuk rambu-rambu yang ada di jalan tol? Saya rasa kalau saya singkat, tetap bijak menggunakan aplikasi navigasi yang ada, tetap patuhi rambu-rambu yang ada, marka dan sarana prasarana yang ada di jalan tol khususnya. Mungkin itu saja Mbak Dora. Oke, terima kasih atas informasinya Mas Brian. Semoga ini tidak terjadi lagi insiden serupa bahwa sampai menyebabkan ada luka-luka yang kemudian dialami oleh pengendara atas nama Rudi Komandono, kemudian ada satu penumpang yang ada di sampingnya yaitu Endang Sri Wahyuni. Untuk sementara Lia belum ada keterangan resmi terkait kondisi lanjutan dari kedua pengendara dan satu penumpang yang ada di dalam mobil sedan BMW itu. Tapi pada saat setelah kejadian mobil itu terjun, pengendara maupun satu penumpang ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk dilakukan perawatan, dan sepertinya hanya ada luka-luka dan kemudian tidak ada luka yang lebih serius. Tapi untuk sekarang saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana kondisi dari pengendara maupun penumpang yang sempat terjun pada Sabtu 5 April 2025 lalu. Lia. Baik, terima kasih Kanza Tamarindora, laporannya dari Jalan Tol Krian Gresik. Selamat siang Kanza.